Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo memberikan respons terkait pakaian mewah yang dikenakan Dirtipidum Brigjen Pol Andi Rian Jayadi saat konferensi pers kasus kematian Brigadir J. Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan sejauh ini Polri telah mengeluarkan aturan terkait gaya hidup anggota Polri. Ada aturan larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya. Hal itu diungkapkan oleh Irjen Pol Dedy Prasetyo pada Rabu 7 September. Terkait larangan tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Aturan itu tercantum dalam surat telegram tertanggal 15 November 2019, berisikan peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Dalam surat telegram ditandatangani oleh Kadif Propam Polri Irjen Pol Sigit Prabowo. Surat telegram itu menyebutkan bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana, sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjadi sorotan publik lantaran mengenakan barang mewah terkait outfit atau pakaian saat konferensi pers kasus kematian Brigadir J. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J benar-benar memantik perhatian publik. Banyak hal yang menjadi sorotan terkait kasus pembunuhan ini, tak terkecuali hal-hal di luar proses hukumnya. Baru-baru ini di Twitter, kemeja yang dikenakan Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi mendadak jadi omongan. Seperti dua foto yang diunggah akun Twitter @bosemel***. Salah satu menunjukkan kemeja keluaran brand ternama asal Inggris yakni Burberry. Busana lengan panjang itu bermotif kotak-kotak dengan variasi 3 warna hitam, abu-abu dan merah yang berjenis Burberry Somerton Shirt in Grey. Sementara pada foto kedua, menunjukkan Andi Rian Jayadi sedang berdiri mengenakan busana yang mirip dengan Burberry Somerton Shirt in Grey. Netizen mahajeli, tulis akun @bosemel** seperti dikutip suara.com pada Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Merujuk pada salah satu toko online yang ditelusuri suara.com pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, harga kemeja Burberry Somerton Shirt in Grey ditaksir mencapai Rp12.047.132. Diketahui, kemeja yang mirip dengan busana yang diproduksi Burberry tersebut dikenakan Andi Rian saat menggelar konferensi pers, usai melakukan pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob, Depok pada Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2022. Jam tangan mewah seharga ratusan juta. Tak hanya kemeja mewah bermerek, gaya perlente lain dari Brigjen Andi Rian yang jadi buah bibir di Twitter adalah jam tangan yang dipakainya juga masuk kategori merek mahal. Sejumlah pengguna Twitter menduga, jam tangan yang dikenakan Brigjen Andi Rian saat tampil dalam jumpa pers terkait penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J disinyalir adalah keluaran brand Panerai. Jika dilihat dari bentuknya, ada kemungkinan jam tangan itu merupakan seri Panerai Luminor Submersible 1953 DS dengan tali berbahan karet. Hal itu ditandai angka di jam tangan terlihat menyala kekuningan dengan detail lengkungan tambahan di samping tombol pemutar. Merujuk laman authenticwatches.com, jam tangan dengan model itu dihargai $20.520 AS atau sekitar 306 juta rupiah. Menurut sejumlah sumber yang dihimpun suara.com, tipe jam tangan tersebut sudah tidak bisa ditemukan lagi pada laman resmi Panerai. Kemungkinan model tersebut bukanlah seri terbaru mengingat Luminor dan Submersible kini dikategorikan secara terpisah. Desain jam tangan itu juga mirip dengan model Submersible Marina Militare Charbotech 47 mm. Dikutip dari laman Chrono24.com, jam tangan produksi 2022 itu bernilai $16.200 AS atau sekitar 241 juta rupiah. Panerai merupakan brand jam tangan mewah asal Italia dengan sejarah awal dimulai pada 1860. Brand tersebut didirikan oleh Giovanni Panerai di Florence, yang membuka toko, bengkel, hingga sekolah jam tangan pertama di kota itu. Pada masa Perang Dunia I, Panerai menjadi penyuplai kebutuhan militer bagi Angkatan Laut Kerajaan Italia.
Mereka menciptakan penunjuk waktu yang akurat dengan menggunakan bahan radioaktif radium. Seiring perjalanan waktu, brand tersebut diakuisisi oleh grup Richemont pada musim semi 1997 yang juga menaungi sejumlah brand jam tangan mewah lain seperti Rolex, Tudor. Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajarannya dengan Komisi 3 DPR RI yang digelar pada Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu, anggota Dewan menyoroti gaya hidup anggota polisi. Seperti yang diungkap Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, ia menyoroti gaya hidup anggota Polri, khususnya di tingkat direktur hingga Polres. Ia menyebut, gaya hidup anggota Polri di level itu bak, raja kecil, di daerah. Awalnya, Adis menyampaikan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri sempat turun di bawah 50% usai hebohnya kasus Brigadir J. Namun bukan itu saja, turunnya indeks kepercayaan masyarakat juga disebabkan oleh gaya hidup mewah segelintir anggota Polri. Penurunan ini juga disebabkan perilaku gaya hidup teman-teman Polri di tingkat bawah. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS Bambang Rukminto menduga sederet barang mewah seperti kemeja, jam tangan hingga cincin safir yang dipakai Brigjen Andi Rian berasal dari penerimaan gratifikasi. Membeli barang logikanya tentu disesuaikan dengan pendapatan. Apakah pendapatan seseorang aparat polisi itu hanya berasal dari gaji dan tunjangan saja atau dari yang lain? Bisa juga kalau bukan berasal dari pembelian, bagi pejabat publik tentu ada dugaan gratifikasi, kata Bambang saat dimintai konfirmasi, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Bambang turut mengkritik dugaan kepemilikan aset-aset mewah anggota kepolisian. Dalam hal ini, Bambang mempertanyakan dari mana asal sumber dana para personel Polri tersebut. Sebaliknya banyak juga anggota polisi yang seolah-olah menggunakan barang-barang sederhana tetapi memiliki aset rumah mewah di mana-mana. Pertanyaannya juga masih sama, dari mana uang untuk membeli properti mewah itu, ujar Bambang. Dirinya mendorong seluruh personel Polri untuk wajib melaporkan harta kekayaan sebelum mendapatkan promosi jabatan tertentu. Tujuannya, agar reformasi di tubuh Polri terwujud secara keseluruhan. Makanya yang lebih penting daripada edaran larangan bergaya hidup mewah, yang lebih substansial adalah kewajiban LHKPN bagi personel yang menjalani asesmen sebelum mendapat promosi jabatan tertentu, ujar Bambang. Reformasi kultural di tubuh Polri itu bukan hanya merubah kultur militeristik saja, tetapi juga merubah kultur hedonis itu, sambungnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda semua, nyalakan loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.